Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Silvinasi Astringdia, Dwinda Lestari, Pratiwi Wijayati, Wulan Fitriani. Di sini kami akan mempresentasikan tentang Pegadaian. Yang pertama yaitu pengertian Pegadaian. Gadai menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1150, gadai adalah hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau oleh seorang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Seorang yang berutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berutang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Pada era modernisasi ini, pegadaian menjadi salah satu solusi yang digunakan oleh sebagian masyarakat untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat mendesak. Perusahaan umum Pegadaian adalah satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai seperti dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1150 di atas. Sejarah Pegadaian. Perkembangan lembaga pegadaian dimulai dari Eropa, yaitu negara-negara Italia, Inggris, dan Belanda. Pengenalan usaha pegadaian di Indonesia diawali pada masa awal masuknya kolonial Belanda, yaitu sekitar akhir abad ke-19, oleh sebuah bank yang bernama Bank Van Lening. Pada zaman kemerdekaan, pemerintah Republik Indonesia mengambil alih usaha dinas pegadaian dan mengubah status pegadaian menjadi perusahaan negara. Pegadaian berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 PRP tahun 1990. Perkembangan selanjutnya pada tanggal 11 Maret tahun 1969 berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1969. PN Pegadaian berubah menjadi perusahaan jawatan. Kemudian pada tanggal 10 April tahun 1990, perusahaan jawatan Pegadaian berubah menjadi perusahaan umum Pegadaian. Pada masa pendudukan Jepang, gedung kantor jawatan Pegadaian yang terletak di Jalan Keramat Raya Nomor 162 Jakarta dijadikan tempat tawanan perang dan kantor pusat jawatan Pegadaian dipindahkan ke Jalan Keramat Raya Nomor 132. Tidak banyak perubahan yang terjadi pada masa pemerintahan Jepang, baik dari sisi kebijakan maupun struktur organisasi jawatan Pegadaian. Jawatan Pegadaian dalam bahasa Jepang disebut Shiji Eigi Kyuku. Pimpinan jawatan Pegadaian dipegang oleh orang Jepang yang bernama Ohno-san, dengan wakilnya orang pribumi yang bernama M. Saubari. Tujuan Pegadaian: 1. Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional, pada umumnya melalui penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai. 2. Mencegah timbulnya praktik ijon, pegadaian gelap, riba, dan pinjaman tidak wajar lainnya. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama golongan menengah ke bawah, melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai dan jasa di bidang keuangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ciri-ciri gadai: yang pertama yaitu ada barang yang digadai. Yang kedua yaitu nilai jumlah pinjaman tergantung dari nilai barang yang digadaikan. Yang ketiga yaitu barang yang digadai ditebus kembali
Jadi jika kita ingin menggadaikan barang, kita harus menyetujui ciri-ciri gadai tersebut. Manfaat pegadaian yang pertama bagi nasabah. Manfaat utama yang diperoleh oleh nasabah yang meminjam dari perum pegadaian adalah ketersediaan dana dengan prosedur yang relatif lebih sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat, terutama apabila dibandingkan dengan kredit perbankan. Manfaat lainnya adalah yang pertama, penaksiran nilai suatu barang bergerak dari pihak atau institusi yang telah berpengalaman dan dapat dipercaya. Yang kedua yaitu penitipan suatu barang bergerak pada tempat yang aman dan dapat dipercaya. Selanjutnya, manfaat pegadaian bagi perum pegadaian. Manfaat yang diharapkan dari perum pegadaian sesuai jasa yang diberikan kepada nasabahnya adalah yang pertama, penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh peminjam dana. Yang kedua, penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah memperoleh jasa tertentu dari perum pegadaian. Yang ketiga, pelaksanaan misi perum pegadaian sebagai suatu badan usaha milik negara. Yang keempat, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1990, laba yang diperoleh oleh perum pegadaian digunakan untuk dana pembangunan semesta sebesar 55%, cadangan umum 20%, cadangan tujuan 5%, dan dana sosial 25%. Kegiatan usaha pegadaian yang pertama yaitu menyalurkan uang pinjaman kepada masyarakat berdasarkan hukum gadai. Yang kedua, menerima jasa taksiran, yaitu pelayanan kepada masyarakat yang ingin mengetahui berapa besar nilai real barang yang dimilikinya, misalnya emas, berlian, dan barang-barang bernilai lainnya. Yang ketiga, menerima jasa titipan, yaitu pelayanan kepada masyarakat yang akan menitipkan barangnya. Yang keempat, bekerja sama dengan pihak ketiga dalam memanfaatkan aset perusahaan dalam bidang bisnis properti, seperti dalam pembangunan gedung kantor dan pertokoan dengan sistem Build, Operate, and Transfer. Yang kelima, kredit pegawai, yaitu kredit yang diberikan kepada pegawai yang berpenghasilan tetap. Barang jaminan. Jenis barang yang dapat diterima sebagai barang jaminan pada prinsipnya adalah barang bergerak, antara lain yang pertama, barang-barang perhiasan. Semua perhiasan yang dibuat dari emas, perhiasan perak, platina, baik yang berhiaskan intan, mutiara, batu maupun tidak. Yang kedua, barang-barang elektronik. TV, kulkas, radio, tape recorder, video, radio kaset. Yang ketiga, kendaraan, sepeda, sepeda motor, mobil. Yang keempat, barang-barang rumah tangga, barang-barang pecah belah. Yang kelima, mesin jahit dan mesin motor kapal. Yang keenam, tekstil, seperti kain batik dan permadani. Yang ketujuh, barang-barang lain yang dianggap bernilai. Proses pinjaman atas dasar hukum gadai. Barang yang dapat digadaikan pada dasarnya hampir semua barang bergerak dapat digadaikan di pegadaian dengan pengecualian untuk barang-barang tertentu. Barang-barang yang dapat digadaikan meliputi yang pertama, barang perhiasan seperti emas, perak, platina, intan, mutiara, dan batu mulia. Yang kedua, kendaraan seperti mobil, sepeda motor, sepeda, dan lain-lain. Yang ketiga, barang elektronik seperti kamera, freezer, radio, tape recorder, video player, televisi, dan masih banyak yang lainnya. Yang keempat, barang rumah tangga, perlengkapan dapur, perlengkapan makan, dan lain-lain. Yang kelima, mesin jahit, mesin cuci, dan lain-lain. Yang keenam yaitu tekstil. Barang yang dianggap bernilai oleh pegadaian. A. Binatang ternak, karena tempat penyimpanannya tidak mendukung. B. Hasil bumi, karena mudah busuk atau rusak. C. Barang dagangan dalam jumlah besar, karena memerlukan tempat penyimpanan yang sangat besar yang tidak dimiliki oleh pegadaian. D. Barang cepat rusak, busuk, atau susut. E. Barang yang amat kotor. F. Barang yang seni yang sulit ditaksir. G. Kendaraan yang sangat besar. H. Senjata api dan amunisi. I. Barang yang disewa belikan. J. Barang milik pemerintah. Untuk selanjutnya yaitu ada kelebihan dan kekurangan serta keuntungan pegadaian dibandingkan dengan lembaga keuangan bank.
Yang pertama yaitu ada kelebihan pegadaian. 1. Persyaratan mudah dan murah. 2. Prosedurnya sederhana. 3. Tidak dipungut biaya administrasi. 4. Tidak perlu membuka rekening seperti tabungan, deposito, atau giro. Yang kelima, suatu saat uang dibutuhkan, saat itu juga uang diperoleh. 6. Keanekaragaman barang yang dapat dijadikan barang jaminan. 7. Angsurannya ringan, karena tidak ditentukan besarnya, sehingga dapat diangsur sesuai kemampuan. Yang kedelapan, penetapan bunga dengan sistem bunga menurun. Jadi bunga ditetapkan atas dasar sisa pinjaman. Yang kesembilan, apabila jatuh tempo pinjamannya dan hutang pokok belum dapat dibayar, maka jangka waktu pinjaman dapat diperpanjang dengan membayar bunga terlebih dahulu. Yang ke-10 ada memperoleh tenggang waktu pelunasan 2 minggu setelah jatuh tempo tanpa dibebani bunga atau masa tunggu lelang. Yang kedua yaitu ada kelemahan pegadaian. 1. Sewa modal pegadaian relatif lebih tinggi dari tingkat suku bunga perbankan. 2. Harus ada jaminan berupa barang bergerak yang mempunyai nilai. 3. Barang bergerak yang digadaikan harus diserahkan ke pegadaian. Yang keempat, jumlah kredit gadai yang dapat diberikan masih terbatas. Berikutnya, ada keuntungan pegadaian jika dibandingkan dengan lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan lainnya. 1. Waktu yang relatif singkat untuk memperoleh uang, yaitu pada hari itu juga. Hal ini disebabkan karena prosedurnya yang sederhana. 2. Persyaratan yang sederhana sehingga memudahkan konsumen untuk memenuhinya. Yang ketiga, pihak pegadaian tidak mempersalahkan uang tersebut digunakan untuk apa, jadi sesuai dengan kehendak masyarakat atau nasabahnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, dan jika ada pertanyaan yang belum bisa dipahami, silakan ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.